secara jangka panjang ada permasalahan di produktivitas, khususnya di cost competitiveness. Jadi kompetisi secara biaya, elemen-elemen biaya jika dibandingkan negara lain kan kita juga perlu ditingkatkan gitu ya. Meskipun di satu sisi fairness trade itu yang bisa menjadi jaminan pasar domestik, jadi jaminan bagi produk-produk lokal asal di pasarnya fair. Tapi di sisi lain kalau kita mau meningkatkan ekspor, sebetulnya pasar domestik kan itu hanya menjadi awalan saja kita buat bisa bergerak ke pasar ekspor. Nah kalau kita bicara pasar ekspor, competitiveness di produktivitas itu yang harus kita jalankan gitu ya. Yang tadi kalau Pak Iwan sebutkan ada insentif gitu. Nah tapi saya sih agak pesimis gitu ya. Kalau kita lihat kondisi bukan mengecilkan tapi dengan kondisi pemerintah sekarang gitu kan, kemarin BUMN-nya kan budgetnya kan sangat ketat gitu ya. Ketika ada APBN, di APBN-nya sangat ketat ketika kemarin pemerintah sudah mengeluarkan banyak ketika COVID gitu ya. Nah, jadi kami tidak berharap banyak sih sebetulnya. Nah, sebetulnya makanya yang kami tekankan, karena kami tidak berharap banyak di situ, meskipun kami sangat berterima kasih gitu kalau pemerintah memberikan relaksasi yang seperti Pak Iwan sampaikan, ada relaksasi di perbankan, relaksasi di cost energi, relaksasi di beban tenaga kerja gitu ya. Beban Itu produksi ya. akan sangat membantu gitu ya. Jadi kita bisa lebih kompetitif. Tapi itu kami akan agak sedikit pesimis pemerintah bisa kasih itu gitu. Maka yang kami tekankan adalah fairness di pasar domestik, karena fairness di pasar domestik ini itu kan pemerintah nggak perlu budget, hanya perlu bekerja dan perlu kemauan. Bisa sih, pasti bisa, karena ini pasar domestik pasar yang kita punya ya. Kalau penegakan hukum itu kan hanya masalah kerja aja, hanya masalah mau nggak kerja. Terus juga masalah penjualan barang-barang impor di pasar yang nggak pakai PPN, mau nggak teman-teman pajak langsung turun ke kios-kios di Tanah Abang, kios-kios di Pasar Baru di Bandung, kios-kios di toko-toko kelontong kain di Cipadu misalkan, atau toko-toko di Hollis di Bandung gitu ya. Mau nggak teman-teman pajak turun ke situ? Ini kan hanya mau atau enggak untuk bekerja gitu ya. Terus juga barang-barang import yang barang-barang bekas, mau nggak teman-teman Kementerian Perdagangan langsung turun ke Pasar Senen gitu ya, langsung bereskan itu, karena udah pasti itu kan nggak ada label bahasa Indonesia, nggak ada SNI. Mau nggak, hanya mau atau enggak aja sebetulnya gitu. Baik, saya akan ke Pak Iwan. Pak Iwan, dengan dibukanya kembali ekonomi China begitu ya, dengan memanfaatkan momen ini sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan lagi nih konsumsi dalam negeri itu sendiri? Ya, China ini kan memang partner penting kita ya. Artinya bukan hanya untuk Indonesia, untuk seluruh dunia. Ketika China itu kembali bergeliat, ekonomi kita tentu akan tertarik gitu ya dengan kebangkitan Cina, dan juga negara-negara lain akan ikut juga tertarik, dan negara-negara lain itu juga merupakan partner dagang kita gitu. Sehingga kalau Cina itu mengalami perbaikan, pasti dampaknya juga sangat signifikan. Demikian juga kalau sebaliknya dia mengalami penurunan, maka dampaknya kepada ekonomi kita juga signifikan gitu, karena ini memang partner yang sangat penting bagi Indonesia. Gitu. Berarti faktor eksternal memang cukup sangat mendominasi juga ya pergerakan. Kalau dibilang mendominasi sih tidak terlalu juga, karena sebenarnya porsi ekspor kita itu terhadap GDP itu kan nggak besar ya. Paling nggak sampai 30% gitu ya. Jadi sebagian besar itu masih bersumber dari konsumsi dalam negeri, dari konsumsi rumah tangga ya, itu sekitar 56% kontribusi terhadap GDP kita, investasi, pengeluaran pemerintah gitu. Tapi tetap saja kita kan tidak hidup di alam yang sendirian gitu. Kita mesti punya interaksi dengan masyarakat global ya. Jadi walaupun kontribusinya tidak banyak ya, tetapi itu berpengaruh. Tetapi kalau sangat dominan juga enggak juga gitu. Baik, saya akan ke Pak Redma. Pak Redma, dengan meningkatnya permintaan begitu ya dan jumlah masyarakat yang kembali bekerja, apakah
ini akan bertahan lama begitu, atau pasalnya kondisi ekonomi global juga diprediksi masih akan gelap, atau apakah ini menjadi titik balik industri tekstil dan TPT di tanah air, Pak Redma, pandangan Anda? Kalau saya sih masih agak ragu ya kalau menjadi titik balik ya gitu. Karena memang untuk mendapatkan titik balik itu kan banyak kebijakan yang perlu yang perlu dibenahi, banyak implementasi kebijakan yang perlu ditegakkan, perlu penegakan hukum yang perlu ditegakkan, aturan-aturan gitu ya. Nah, ini kan hanya momentum sementara ya kami melihatnya. Kami sih berharapnya ini bisa seterusnya dan bisa menjadi pulih lagi. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, kami masih ragu. Kecuali tadi pemerintah punya niat yang betul gitu, maksudnya betul-betul serius untuk membenahi industri ini. Jadi kalau tanpa ada campur tangan pemerintah, saya kira kondisi ini hanya momentum sementara dan bukan menjadi tolak balik dari kebangkitan industri tekstil gitu. Jadi memang kalau kita mau bicara pemulihan yang betul-betul signifikan, yang betul-betul pulih, ya pemerintah perlu campur tangan dan perlu serius dalam membenahi sektor ini.